Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita tentang garis dan sudut. Di video pertama, Ibu sudah menjelaskan tentang konsep garis dan sudut. Apa itu garis, apa itu sudut, kemudian macam-macam garis dan macam-macam sudut. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang satuan sudut dan hubungan antar sudut. Kita mulai dari satuan sudut ya. Satuan standar untuk besaran sudut adalah derajat. Selain dapat dinyatakan dalam derajat, ternyata sudut juga dapat dinyatakan dalam satuan putaran. Satu putaran penuh itu 360 derajat ya. Jadi kalau kita lihat di jam dinding itu bentuknya lingkaran ya. Satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada seperempat putaran 90 derajat, setengah putaran 180 derajat, 3/4 putaran 270 derajat. Dari mana angka-angka ini? Nah, di sini bisa kita lihat perhitungannya ya. Sudut 1/4 putaran berarti 1/4 dikali 360 ya. Tadi karena satu putaran itu 360 derajat, maka hasilnya 90 derajat. Kalau setengah putaran berarti setengah dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, begitu juga dengan 3/4 putaran. Cara perhitungannya sama ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas hubungan antar sudut. Ada 3 ya. Pertama, sudut berpenyiku. Nama lain berpenyiku adalah komplement. Yang kedua, sudut berpelurus atau suplemen. Yang ketiga, ada sudut bertolak belakang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada sudut berpenyiku atau komplement ya. Mari kita lihat ya. Di sini karena sudutnya sudut berpenyiku, maka akan membentuk sudut siku-siku ya. Di sini ada sudut BOA membentuk sudut siku-siku di sebelah sini ya. Sudut siku-sikunya sebelah sini. Ya, ini sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku. Nah, sudut AOC, sudut AOC dengan sudut BOC itu adalah 90 derajat. Karena sudutnya sudut siku-siku, maka ketika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Jika dua sudut membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain. Dan kedua sudut itu saling dikatakan saling berpenyiku atau berkomplement ya, atau komplement. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah sudut ya, ada gambar sudut yang saling berpenyiku. Diketahui sudut BAC-nya di sini 55 derajat ya. 55 derajat. Ini 55 derajat yang ditanyakan sudut yang ini. Karena saling berpenyiku ya, maka sudut CAD sama dengan 90 dikurangi 55, hasilnya 35 derajat. Contoh yang kedua, penyiku atau komplement dari 65 adalah karena berpenyiku maka tinggal kita kurangi 90 kurangi 65, 25 derajat ya. Ini dua contoh tentang sudut berpenyiku. Yang pertama ini berupa gambar. Nah, yang kedua ini penyiku atau komplement dari 65, maka itu tinggal kita kurangi saja. Yang ketiga ada sudut berpelurus. Nama lainnya adalah suplemen. Kita lihat rumusnya ya. Karena berpelurus maka jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Apabila dua buah sudut yang berimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, sehingga disebut sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini sudut AOC-nya yang di sini ya, di sini 135. Yang ditanyakan yang ini. Maka karena berpelurus kita tinggal kurangi saja. 180 kurangi 135, hasilnya 45 derajat. Contoh soal kedua. Pelurus atau suplemen dari 65. Kalau tadi penyiku berarti 90 kurangi 65,
Kalau pelurus berarti 180 kurangi 65, hasilnya adalah 115 derajat. Kemudian yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Yang namanya bertolak belakang itu seperti apa sih? Nah, bertolak belakang itu berarti saling membelakangi ya, saling membelakangi. Coba kita lihat. Nah, sudut bertolak belakang menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Coba perhatikan gambar ya. Di sini yang pertama ini sudut 1 sama dengan sudut 3 karena saling bertolak belakang. Sudut 4 ya, sudut 4 ini, sudut yang keempat sama dengan sudut yang kedua saling bertolak belakang. Satu putaran penuh ini ya, satu putaran penuh segini itu besarnya 360 derajat. Sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4, itu sudut bertolak belakang. Kita lihat contohnya. Jika sudut AEC, nah AEC di sini 50, maka besar sudut CEB. Nah, yang ditanyakan yang ini berapa? Nah, karena ini sudut AEC bertolak belakang dengan DEC, maka kalau yang di sini 50, maka yang di sini juga 50 derajat. Nah, berarti untuk mencari sudut yang sebelah sini ya, untuk mencari sudut CEB dengan yang AED ini, tadi kan satu putaran penuh itu adalah 360 derajat ya, berarti 360 derajat dikurangi 50 ditambah 50. 360 derajat dikurangi 100, maka hasilnya 260 derajat ya. 260 itu adalah jumlah dari sudut ini tambah sudut yang ini, maka sudut CEB itu sama dengan sudut AED itu sama dengan 260 dibagi 2 ya, jadi 130 derajat ya. Itu tentang sudut bertolak belakang. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal yang sering keluar ya, yang sering ada di buku-buku. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan dua buah sudut yang saling berpenyiku ya, yang saling berpenyiku. Sudut SQR dan sudut PQS merupakan sudut yang saling berpenyiku. Oh, ini Ibu lupa tidak menulis pertanyaan. Pertanyaannya misalkan tentukan X. Tentukan X. Tentukan X. Nah, maka langkahnya karena SQR dan PQS itu saling berpenyiku, maka kita lihat. Nah, rumusnya itu kan kalau berpenyiku itu ketika dijumlahkan 90 derajat, kita masukkan 3x tambah 5 sama ditambah 6x tambah 4 sama dengan 90. Nah, setelah itu ini kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan sistem persamaan linear satu variabel ya. Jadi kita kelompokkan x dengan x, angka dengan angka. Nah, 9x tambah 9. Dari mana 9x tambah 9? Ini hasil pengelompokan. 3x tambah 5 ditambah 6x tambah 4 ya. Jadi x dengan x kita kelompokkan, 3x tambah 6x tambah 5 tambah 4. Maka didapatkan ini 9x tambah 9 ya, ini ya hasilnya 9x tambah 9. 9x sama dengan 81. Dari mana 81? Nah, ini kan tadi ini 90 ya. Ini 90, ini 90, ini 90. Nah, ini kita pakai lagi persamaan linear satu variabelnya. 9x sama dengan 90. Nah, ini kan pindah ruas dari kanan ke kiri. Kalau tadinya plus jadi min 81. Nah, maka didapat 9x sama dengan 81. Maka x sama dengan 9 ya. 9x sama dengan 81, maka x sama dengan 81 dibagi 9, hasilnya 9. Ini hasilnya ya. Itu contoh yang pertama.
Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, kalau tadi berpenyiku, sekarang berpelurus. Tentukan sudut ABD. Yang ditanyakan sudut ini. Nah, karena ini saling berpelurus, maka rumusnya adalah, nah ini kan saling berpelurus, maka ABD tambah CBD itu 180. 7X tambah 5X 180. Kita jumlahkan jadi 12X 180. Maka X sama dengan 15 ya. Ini 15 itu didapatkan dari 180 dibagi 12 ya. Ini sistem persamaan linear satu variabel lagi. Maka ABD, nah di sini kan ABD-nya 7X. Ya kita masukkan saja 7X itu berarti X-nya tadi sudah dapat 7 kali 15, maka hasilnya adalah 105. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tentukan nilai X. Ingat prinsipnya adalah untuk sudut bertolak belakang, nilai sudutnya adalah sama. Kebetulan di sini di soalnya coba kita lihat sudut yang ini bertolak belakang dengan yang ini ya. Kan berarti nilainya sama ya. Berarti sudut AED itu sama dengan sudut BEC. AED-nya 73. BEC-nya 5X kurangi 27. Nah, kalau udah seperti ini kita kelompokkan angka dengan angka, yang ada hurufnya dengan yang ada hurufnya. 73. Yang ini berarti karena di sini ada huruf, ada angka, maka yang angka ini harus kita pindahkan ke ruas kiri ya. Tadinya negatif. Ya, ini kan tadinya negatif nih. Berarti kalau pindah jadi positif. Sama dengan 5X. 73 tambah 27 100 ya. 100 sama dengan 5X, maka X sama dengan 100 bagi 5 20. Yang ditanya nilai X ya, berarti 20 derajat. Nah, itu ya. Nah, contoh yang terakhir. Tentukan pelurus dari AOB. Ini sudutnya saling berpelurus. Kalau yang ditanyakan pelurus dari AOB ya, di sini yang ditanyakan pelurus dari AOB, maka sebetulnya yang ditanyakan adalah sudut BOC yang ini ya. Jadi kalau pelurus dari AOB itu berarti yang ditanyakan adalah sudut BOC ya. Untuk mencari sudut BOC ya kita tetap aja harus mencari nilai X. Karena di sini berpelurus, maka berlaku rumus sudut BOC ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. BOC-nya 3X, AOB-nya 2X kurangi 5 sama dengan 180. Berarti di sini, nah ini sudah satu kelompok ya, X dengan X. 5X kurangi 5 sama dengan 180. 5X sama dengan 180. Nah, yang 5 pindah ke sebelah sini, tadinya negatif nih. Ini tadinya tandanya negatif. Tandanya negatif, pindah ke sini jadi positif ya. Tambah 5, berarti 5X sama dengan 185. Maka X sama dengan 185 dibagi 5 sama dengan 37. Yang ditanya pelurus dari AOB. Pelurus dari AOB itu adalah BOC ya. Ibu pindah ke sini ya, berarti sudut BOC sama dengan 3X. Berarti sama dengan 3 dikali 37. 101 derajat. Jadi sudut BOC-nya adalah 101 derajat. Nah, itu beberapa contoh yang bisa Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain ya. Silahkan kalian bisa membaca di modul atau mencari sumber lain di internet. Ya, cukup sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.